Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azam Rasyad Arfagani, bisa dipanggil Azam, dengan NIM 4004 0625 650 116. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi video medan elektromagnetik. Di video yang pertama itu terdapat struktur atom dan asal muatan. Atom terdiri dari inti atom berisi proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan, dan awan elektron bermuatan negatif di sekeliling inti. Muatan dasar proton dan elektron memiliki muatan dasar yang sama besar. Massa atom, massa elektron jauh lebih kecil, sekitar 1830 kali lebih ringan daripada proton, sehingga sebagian besar massa atom berada di inti. Ion atom netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Jika ada kekurangan atau kelebihan elektron, atom tersebut menjadi ion. Yang kedua, ada sejarah dan konsep muatan. Asal kata listrik. Konsep listrik dikenal sejak 600 SM, bermula dari pengamatan orang Yunani yang menemukan bahwa menggosok ember, kata Yunani untuk elektron, dapat menarik daun kering. Dua jenis muatan. Ada dua jenis muatan listrik yang dihasilkan dari penggosokan, yaitu dari kaca dan dari karet atau ember. Interaksi muatan. Muatan sejenis positif-positif atau negatif-negatif akan tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis positif-negatif akan tarik-menarik. Istilah positif. Benjamin Franklin memperkenalkan istilah positif untuk merujuk pada kelebihan muatan. Konvensi Benjamin Franklin memperkenalkan istilah muatan positif, kelebihan elektrik fluid, dan negatif, kekurangan elektrik fluid, menetapkan kaca yang digosok bermuatan positif meskipun sebenarnya elektron yang bergerak. Hukum kekekalan muatan. Muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jika satu benda menjadi bermuatan positif, benda lain secara otomatis akan menjadi bermuatan negatif karena transfer muatan. Yang ketiga, ada hukum Coulomb, gaya Coulomb. Hubungan gaya dan muatan gaya F antara dua muatan Q1 dan Q2 berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan tersebut, Q1 kali Q2. Satuan muatan dan prinsip superposisi. Satuan muatan dalam sistem internasional SI adalah Coulomb C yang merupakan jumlah muatan yang sangat besar. Prinsip superposisi. Gaya total net force pada suatu muatan adalah hasil penjumlahan vektor dari semua gaya yang diberikan oleh muatan lain. Hubungan gaya dan jarak. Gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R kuadrat antara kedua muatan. Perbandingan listrik versus gravitasi. Gaya listrik jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi. Contohnya, gaya tolak listrik antara dua proton 10⁻36 kali lebih kuat daripada gaya tarik gravitasi di antara keduanya. Yang keempat, konduktor, non-konduktor, dan induksi. Konduktor zat yang memiliki elektron bebas bergerak, seperti logam yang memungkinkan fluid listrik mengalir dengan mudah. Non-konduktor, isolator, zat dengan elektron yang terikat erat pada atom sehingga fluid listrik sulit mengalir. Induksi muatan pada konduktor terjadi ketika batang bermuatan mendekati konduktor netral, menyebabkan elektron bebas berpindah dan menciptakan polarisasi muatan, satu sisi negatif, sisi lain
lain positif yang menghasilkan gaya tarik. Induksi atau polarisasi pada non-konduktor juga dapat menghasilkan gaya tarik meskipun elektron terikat karena adanya pergeseran muatan di dalam atom. Selanjutnya untuk yang di video kedua, yang pertama itu terdapat konsep dasar medan listrik, electric field atau E-field. Definisi E-field medan listrik adalah aura atau daerah di sekitar suatu muatan yang bisa dirasakan oleh muatan lain. Ini didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan dengan rumus E sama dengan F per Q. Fungsinya untuk mengetahui gaya yang akan dialami muatan kecil yang ditemukan atau ditempatkan di titik tertentu tanpa perlu mempertimbangkan muatan sumbernya. Arah E-field konvensi keluar dari muatan positif masuk menuju muatan negatif. Arah medan listrik selalu sama dengan arah gaya yang dialami oleh muatan uji positif. Arah dan kekuatan medan E-field. Arah medan listrik E-field selalu searah dengan gaya yang dialami muatan uji positif. Kekuatan medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari muatan sumber, ditunjukkan dengan panjang vektor E-field yang semakin panjang saat mendekati muatan sumber. Prinsip superposisi. Jika terdapat banyak muatan Q1, Q2, Q3, medan listrik total E-net di suatu titik adalah hasil penjumlahan vektor dari medan listrik individu yang dihasilkan oleh masing-masing muatan. Pentingnya E-field. Dengan mengetahui E-net di suatu titik, kita dapat langsung mengetahui gaya F yang dialami oleh muatan apapun yang ditempatkan di titik tersebut. Yang kedua, definisi dipol listrik jarak jauh dan titik nol. Definisi dipol listrik terdiri dari dua muatan yang sama besar namun berlawanan tanda, misalnya +1 dan -1, yang dipisahkan oleh suatu jarak. Jarak jauh. Medan listrik dari dipol pada jarak yang sangat jauh, far away, akan berkurang fall off lebih cepat. Titik nol, tidak ada satupun titik di ruang angkasa di mana medan listrik dari dipol murni bernilai nol. Yang ketiga, demonstrasi dan aplikasi. Dipol terinduksi, induced dipoles, polarisasi atom atau molekul neutral dalam medan listrik E-field menjadi dipol sementara karena pergeseran elektron dan inti positif. Dipol dalam E-field. Ketika dipol diletakkan dalam medan listrik, dipol akan mengalami torsi, torque, dan berotasi untuk sejajar dengan arah medan listrik. Aplikasinya, salah satu contoh aplikasinya adalah dipol terinduksi, induced dipoles pada atom. Sekian dari saya, terima kasih.